Haji Santoso, SPD. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukoharjo, Imawan Muhammad Adam Ilham Mizani, SPD. Yang saya hormati jajaran Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukoharjo, serta seluruh peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat menjadi umat yang mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Saya, Niken Purnamasari, selaku Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara pembukaan pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu-lagu. Acara yang keempat, memperdengarkan lagu jingle muktamar. Acara yang kelima, sambutan-sambutan, dan acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Imawati Misbah Aulia. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat menambah keberkahan acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars IPM. Hadirin dimohon hikmat dalam menyanyikan lagu di tempat masing-masing.
Acara selanjutnya yaitu memperdengarkan lagu Jingle Muktamar kepada yang bertugas. Dipersilakan. Muhammadiyah derapkan langkah, bangkitkan tajdid, kibarkan dakwah, amal usaha jalan ber
Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukoharjo kepada Imawan Muhammad Adam Ilham Mizani, SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ayahanda Bapak Haji Wibowo, SPD, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Tentu juga kepada rekan-rekan narasumber yang mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita, dan tidak lupa kepada pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terkhusus kepada bidang media komunikasi atau Medcom yang sudah berikhtiar penuh berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan workshop dan kegiatan training ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, dan tentu kepada peserta dari berbagai komisariat yang mudah-mudahan harapannya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik seperti itu. Pertama yang ingin kami sampaikan, tentu dalam perkembangan teknologi saat ini, ya, gerakan teknologi kalau kita berbicara atau menelisik lebih jauh ya di era abad 18 ya, perubahan dari revolusi industri ya 1.0 sampai di posisi kita bahkan sudah mulai dinarasikan ya era 5.0, di mana setiap perkembangan era revolusi industri ini itu memiliki fase dan pola yang berbeda seperti itu. Ketika di era 4.0 kita digempurkan dengan berbagai informasi ya, berkempuran dari berbagai sumber, dan yang mengharuskan kita untuk bisa mengupgrade diri dalam dunia digital, maka kemampuan untuk menangkap informasi itu menjadi jauh lebih penting di era digital. Kemudian di era 5.0 ini mencoba bagaimana manusia ya bisa memanusiakan teknologi. Dalam arti di sini adalah bagaimana posisi kita dalam memanfaatkan teknologi itu menjadi sebuah nilai. Maka dalam posisi hari ini PCIMM Sukoharjo dalam sejarahnya itu sudah pernah berusaha untuk membuat website, dan bahkan sudah ada websitenya IMM Sukoharjo. Namun seiring perkembangan zaman itu belum bisa terawat dengan baik ya, sehingga di periode ini ya amanah dari musyawarah cabang kemarin mengikhtiarkan untuk terbentuknya website ya. Kita alhamdulillah sudah ada website namanya immsukoharjo.com. Mudah-mudahan ini akan menjadi istihad ya, atau menjadi jihad dalam era digitalisasi seperti itu. Kemudian yang kedua, harapannya untuk seluruh peserta ataupun yang mengikuti kegiatan workshop ini, dalam posisi hari ini adalah posisi di mana semua interaksi ya, semua komunikasi ataupun segala bentuk nilai itu semuanya diproduksi dalam dunia digital. Ya. Jadi dunia digital ini bisa merubah sikap, perilaku ataupun kemampuan dari setiap individu. Ya, makanya di IMM Sukoharjo berusaha untuk memberikan edukasi terkait dengan bagaimana mencermati media-media sosial, berita-berita yang begitu bermunculan banyak ya. Bahkan posisi hari ini ya, kalau kita lihat di ranking yang dirilis oleh Alexa, bahwa situs resmi website yang hari ini menduduki puncak tertinggi kan dari organisasi sebelah, dalam hal ini adalah Nahdien. Nah, tapi ada juga ya cukup pesat perkembangannya seperti IPTime ya. IPTime ini bisa kalau tidak salah itu urutan nomor 12, walaupun umurnya itu masih umur jagung ya, sekitar 2 tahunan, tapi itu berkembang cepat dalam mengikuti kompetisi atau kompetitif dalam dunia pers di media digital. Nah, harapannya
adanya nanti pengelolaan media, salah satunya website IMM Sukoharjo, ini mampu mengasah produktivitas dan kemahiran dalam dunia digital seperti itu. Dan harapan jangka panjang tentunya website ini ya nanti yang mungkin akan digarap oleh teman-teman peserta ataupun yang lainnya. Ya, ini harapannya adalah mampu bersaing website ini ya, tidak hanya sebagai informasi terkait event organisir ataupun apa, tapi mampu memberikan impact yang jauh kepada siapapun seperti itu. Dan terakhir, perlu diingat bahwa perkembangan teknologi akan memberikan segala bentuk solusi permasalahan, tergantung bagaimana kita mengambil sikap dalam memandang teknologi, untuk keuntungan atau hanya untuk konsumtif pribadi. Itu mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Atas nama pimpinan cabang Sukoharjo mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan workshop ini, dan berterima kasih banyak kepada pimpinan yang sudah banyak membantu, baik Sekretaris Umum Iwaman Uli Nuha, kemudian media komunikasi Mas Mumtaz, Mas Zuha, kemudian Mbak Afifatul dan kawan-kawan semua perangkat ya. Dan Mas Mumtaz semoga lekas sembuh, lekas membaik seperti itu. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Sukoharjo, sekaligus membuka acara workshop kepenulisan dan pengelolaan website. Kepada Ayahanda Haji Wiwoho Aji Santoso SPD, disilahkan. Mohon maaf peserta harap bersabar untuk menunggu karena dari Bapak Wiwoho sedang ada kendala teknis. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bisa ya? Sudah bisa? Ya, saya ulangi. Sampun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Bapak itu. Mari terlebih dahulu menambah rasa syukur atas nikmat Allah yang senantiasa diberikan pada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya atas nama
pimpinan daerah Muhammadiyah Sukoharjo, saya mengucap banyak terima kasih pada yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukoharjo. Kedua, kepada para narasumber yang akan berbagi ilmu pada kegiatan workshop siang hari ini. Dan tentu para panitia dan peserta yang kami hormati dan kami banggakan. Selanjutnya, kami sebagai orang tua tentu merasa bahagia, merasa senang dan bahkan bangga karena kader-kader muda, insya Allah para penerus perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah ini tidak melupakan adanya perkembangan zaman yang sehingga menjadi sebuah keniscayaan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Ilham selaku Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukoharjo. Bahwa benar era kita ini memang sudah era digital. Maka nggak boleh kemudian kita melalaikan itu. Tidak boleh kita terlena. Saya sangat berharap melalui workshop atau training pada saat ini yang diselenggarakan oleh IMM Sukoharjo ini untuk menjadi bagian dari ikhtiar kita di dalam menikmati karunia Allah berupa kemajuan zaman ini. Maka saya berpesan, sebagaimana tadi disampaikan Imawan Iqbal, bahwa digital ini akan bisa merubah banyak hal, masuk tata nilai di dalamnya. Tetapi bagi seorang mukmin yang menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladannya, sebagai uswah hasanah, insya Allah nggak akan tidak akan tergilas oleh situasi, juga tidak akan terbawa arus, karena dia akan bisa mengendalikan kemajuan-kemajuan zaman. Bagaimana caranya? Tentu kita masih ingat bahwa ayat yang awal diturunkan Allah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ila akhirih. Jadi dari ayat ini saya berharap imawan, imawati khususnya dan masyarakat pada umumnya itu bisa terus menempa diri, terus maju teknologinya, tetapi tetap dengan dilandasi kesadaran bahwa kita ini adalah hamba Allah yang kemudian diamanai sebagai khalifatul fil ard. Maka apapun kondisi, situasi yang melingkupi, kemudian sehebat apapun prestasi teknologi, harus dilandaskan untuk tidak keluar dari tata nilai yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kesadaran di dalam berkemajuan itu dengan bersandar pada norma-norma yang sudah dituntunkan Allah, maka teknologi ini akan menjadi bagian dari nikmat yang akan membawa kita selamat dunia akhirat. Tapi kalau salah mensikapi teknologi, tidak usah sampai di akhirat, di dunia pun dia sudah akan merasakan dampak negatifnya. Nah, sekali lagi, dengan kegiatan workshop kepenulisan dan
penggunaan dari website. Ini harapan kami, seperti tadi juga harapan dari Imawan Iqbal selaku PC IMM Sukoharjo, bisa memanfaatkan website yang sudah ada ini untuk kemajuan kita bersama. Banyak dinanti oleh umat dan masyarakat kiprah IMM di era digital ini. Mudah-mudahan workshop pagi hari ini, Jumat 18 Februari 2022, bisa berjalan lancar dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar berilmu tinggi dengan pijakan dasar iman dan takwa yang memadai. Untuk itu, mari workshop pada pagi siang hari ini kita buka bersama dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berkegiatan, sukses, sukses, dan sukses selalu. Ayo Mas Iqbal dan Ilham dan kawan-kawan, lanjutkan. Jangan lupa senantiasa berserah diri pada Allah. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Wiwoho. Terima kasih, Pak. Monggo kalau mau melanjutkan aktivitas lainnya. Terima kasih Mbak Niken selaku MC yang sudah memandu acara pembukaan pada pagi hari ini. Selamat siang juga kawan-kawan peserta. Kita akan sedikit memberikan pengarahan sebelum nanti 10.15 akan dimulai untuk sesi pertama. Imawati Aisyah untuk bisa mempersiapkan narasumber dan sesinya, kemudian Imawan Zuha bisa mempersiapkan screen yang nanti akan digunakan. Pagi hari ini kita siang ya, sudah masuk siang. Siang hari ini akan ada beberapa materi sampai nanti sore insya Allah, yang mana materi-materi ini akan berhubungan dengan kepenulisan, jurnalistik, dan media. Seharusnya memang pagi hari ini ada kuliah umum ya, yang awalnya akan diampu oleh Rektor Universitas Veteran Bandara Sukoharjo, namun karena memang Bu Rektor sedang ada agenda lain, maka nanti kuliah umum akan dialihkan di waktu yang akan datang, insya Allah minggu depan. Nah, perlu kawan-kawan peserta pahami. Oh ya, yang lainnya kalau misalnya sudah mau meninggalkan room Zoom, kami persilahkan untuk peserta untuk merename ya, untuk di-rename nama penggunanya agar nanti lebih memudahkan kami untuk melakukan absen atau pengisian presensi. Ya, jadi untuk kegiatan workshop ini merupakan salah satu amanah muscap yang tadi sudah disampaikan oleh Imawan Adam berkaitan dengan pemanfaatan media digital di IMM Sukoharjo itu sendiri. IMM Sukoharjo sudah pernah ada website ya, salah satu media digital adalah website ya. Tapi sebenarnya media digital itu ada banyak sekali, tidak hanya website. Platform-platform lain ya, YouTube, kemudian Instagram, Facebook, dan lain sebagainya itu juga merupakan platform digital yang bisa digunakan oleh manusia untuk mempermudah kegiatannya. Nah, website IMM Sukoharjo sendiri sebenarnya sudah sempat ada di periode yang kemarin, di periode 2020. Namun karena memang terkendala beberapa hal sehingga websitenya kemudian mati, dan akhirnya pada kepemimpinan cabang hari ini, periode ini 2021,
2021-2022 mengikhtiarkan kembali adanya website ya sebagai wadah, sebagai platform yang bisa digunakan oleh semua orang, tidak hanya kader IMM, tapi wabil khusus kader IMM ya, dalam rangka untuk menguatkan potensi dan siar digital begitu. Maka kalau kita berbicara era digital seperti sekarang ini, kalau teman-teman baca term of reference ya atau TOR atau kerangka kegiatan, di sana dituliskan bahwa Indonesia dan dunia hari ini berada pada revolusi industri 4.0 dalam masyarakat society 5.0. Jadi era industri yang sudah menggunakan teknologi sebagai pengganti manusia, namun di era yang serba digital. Jadi teknologi yang sudah digital. Ya. Nah, perlu adanya resiliensi ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Taufik Ulinuha. Urung kenalan. Nanti bisa kenalan di forum lain yang lainnya ya. Jadi saya Muhammad Taufik Ulinuha. Saya Sekum IMM Sukoharjo yang nanti akan membersamai kawan-kawan selama 6 bulan ke depan. Ya, tidak hanya 2 hari, tapi 6 bulan ke depan. Saya lanjutkan. Di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat society atau society 5.0 ya, di era teknologi digital yang mana kita perlu melakukan resiliensi atau penyesuaian atau apa istilahnya ya, menyesuaikan diri dengan kondisi. Nah, kalau kawan-kawan cari di mesin pencarian Google, narasi-narasi yang dibuat oleh kader IMM ataupun narasi-narasi yang dibuat oleh kader Muhammadiyah itu belum terlalu banyak bertebaran di Google. Padahal sekarang mahasiswa ya, khususnya mahasiswa dan masyarakat itu kalau nyari apa-apa di Google, nyari jurnal di Google, nyari e-book di Google, nyari kunci jawaban UAS di Google, nyari apalagi buku materi di Google. Ya, kita tidak menafikan itu dan mungkin sebagian kita juga sama mencari apa-apa di Google. Jarang-jarang sekarang yang kemudian buka buku ya hard copy kemudian mencari jawabannya di sana. Nah, ketika kita berbicara mesin pencarian ya, ketika kita berbicara Google itu pasti ada hubungannya dengan website, pasti ada hubungannya dengan Instagram, pasti ada hubungannya dengan YouTube. Karena platform-platform itu yang include di dalam Google itu sendiri. Nah, perang media hari ini itu sangat terasa ya kawan-kawan. Ini informasi juga untuk kader baru ya. Jadi perang narasi ini sudah sangat luar biasa, bahkan di tahun 2019 itu Muhammadiyah melalui Pusat Dakwah Digital Muhammadiyah dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah JIM itu melakukan apa istilahnya kopdar ya, kumpul bareng media digital Muhammadiyah se-Indonesia di Malang waktu itu, kolokium nasional namanya. Ada banyak pengelola media Muhammadiyah baik secara kultural maupun struktural yang hadir, dan kemudian kita berdiskusi bagaimana cara merebut narasi. Merebut narasinya bukan dalam artian kita harus yang selalu unggul. Namun kalau berkaitan dengan organisasi Islam Muhammadiyah sebagai organisasi Islam, berarti kita berfastabiqul khairat dan mewarnai ragam pemikiran Islam di Indonesia. Nah, kemudian kalau berbicara dengan kelompok-kelompok yang cukup ekstrim, ya baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, kita bisa melakukan kontranarasi. Sebut saja beberapa bulan yang lalu ada sebuah website yang mengaku kanan, ya, itu memposting tulisan dan kemudian dipost lagi di Instagramnya tentang larangan perempuan keluar rumah menggunakan BH. Itu ada tulisan yang muncul. Itu di website apa saya lupa namanya. Dan itu sempat ramai, bahkan dibicarakan oleh Najwa Shihab, kemudian kumparan.com, dan banyak media Islam lainnya yang ikut mengkritik. Nah, kalau kemudian kita yang punya manhaj tarjih ya dengan posisi Muhammadiyah yang wasatiyah atau yang tengahan ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak mampu melakukan kontranarasi itu, lantas siapa yang mau bertanggung jawab ketika sebagian muslimah di Indonesia
ikut-ikutan ya secara taklid ikut mempedomani tulisan tersebut. Siapa yang bertanggung jawab? Kan gitu pertanyaannya. Padahal kan kita sebagai kader Muhammadiyah punya kewajiban untuk melakukan dakwah, melakukan tablik, melakukan penyampaian pesan-pesan baik, menyampaikan narasi-narasi positif yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini salah satu contoh saja. Maka dengan akan adanya hal itu, maka IMM Sukoharjo melalui bidang media dan komunikasi membuat adanya website, dan kemudian nanti setelah workshop ini, ya kan workshop ini akan diselenggarakan 2 hari ya, secara online diselenggarakan hari ini dari pukul 10.15 sampai nanti pukul 17.00 bersama narasumber yang sangat hebat. Kemudian akan dilanjutkan besok untuk forum offline ya. Maka kawan-kawan yang masih di rumah untuk bisa besok ke Solo, atau kalau tidak ke Solo maka sertifikat tidak akan diberikan. Nah, gitu ya bahasanya, sudah saya sampaikan juga di grup. Besok kita akan ada forum offline, yang mana forum offline ini akan membahas pendirian lembaga baru IMM Sukoharjo. Namanya Lembaga Pengkajian Media, LPMTI, Lembaga Pengkajian Media dan Teknologi Informasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Harapannya dengan LPMTI, semua kegiatan IMM yang ada di Sukoharjo, semua kegiatan Muhammadiyah yang ada di Sukoharjo, semua buah pikir kader Sukoharjo, ya biasanya kan habis DAD ada RTL, buat tulisan lah atau apa dan sebagainya, itu semua bisa terpublikasi dan terdokumentasi dengan baik. Nah, maka sebagai awalannya, sebagai apa istilahnya, kick off-nya ya, kita selenggarakan workshop ini, kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan pembentukan lembaga media besok. Itu. Di sini ada kurang lebih berapa peserta nih? 15 ya. Ada 15 peserta yang berapa ini? Atau saya cek satu-satu ya. Absen dulu lah satu-satu. Pertama, Imawan Rahmat Balarwa. Hadir? Ayo. Bolos nggak dapat sertifikat. Oke, skip. Imawati Misbah Aulia dari KM3. Hadir ya. Kemudian Imawati Uswatun Hasanah dari KM3. Uswah? Bu Gubernur? Wah, kayaknya sedang rapat kabinet. Kemudian selanjutnya Imawati Ihyana Istiqomah dari PESMA. Hadir. Oke. Kemudian Imawati Aldila Susantining Tiastuti dari PESMA. Hadir. Oke. Kemudian Imawan Hikari Aufarofiki. Hadir. Oke, dari Sobron. Namanya bagus Mas, Hikari, kayak apa nama-nama Korea gitu ya. Kemudian Imawan Nadhif Rais dari Sobron. Hadir. Oke, terima kasih. Kemudian Imawan Budira Harjo dari Sobron. Hadir. Nah, ini paling rajin ini, Imawan Budira Harjo ini. Tadi jam 8 saja udah mau masuk Zoom. Kemudian Imawati Nisrin dari PESMA. Ada? Masih di BA sepertinya. Kemudian Imawan Rausan Ma'ruf dari KM3. San? Oke. Kemudian Imawati. Imawati Goni jadi enggak ya? Jadinya diganti ya. Oke, di skip. Imawati Putri Rahayuning Tias Satifara dari Abduh. Iya, hadir. Oke, terima kasih. Kemudian Imawati Lina Yuniati dari Abduh. Hadir. Oke, terima kasih. Kemudian Imawan Syihab Asmawi dari Abduh. Hadir. Oke, terima kasih. Kemudian ada 2 observer, nggak tahu jadi atau enggak, dari Kalimantan. Apakah ada di Zoom ini? Imawan-imawati yang dari Kalimantan? Kayak kemarin ada yang minta, Mas, ini ada yang pengen jadi observer gitu katanya.
Nggak tahu jadi atau enggak. Kayaknya kemarin ini ada Laili. Oh ya ya, Hurul Ain dari Palangkaraya kalau tidak salah. Kadernya Mas Sopo lali aku. Oke, terima kasih. Kemudian sama ini satu ada berapa Mbak Hurul Ain dari Palangkaraya? Ada berapa orang? Laili Nurindasari, Hurul Ain, kemudian dua ya? Berdua ya? Iya, Ya, Kak. Dua. oke, terima kasih berdua. Oke, terima kasih. Semoga betah ya. Kader-kader Sukoharjo baik kok, nggak gigit gitu ya. Jadi semoga nanti selama sesi bisa saling sharing. Kemudian kita sudah, oh ya, sudah masuki waktu sesi. Imawati Aisyah, monitor. Ya, hadir. Oke, selanjutnya untuk sesi pertama saya serahkan kepada Imawati Aisyah dan Imawan Zuha. Nanti Imawan Zuha yang akan melakukan share screen. Kepada Imawati Aisyah kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Imawan Ulinuha. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Materi pertama, kita akan membahas mengenai jurnalistik dan media. Sebelum saya lemparkan ke materinya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nama Novali Panji Nugroho, pekerjaan mahasiswa, jurusan Ekonomi Pembangunan, tetapi aktif menulis di LPM Pabelan UMS. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di UMS semester 6. Beliau memiliki ketertarikan di bidang jurnalistik dan sepak bola. Keahlian khusus yaitu menulis, menyunting naskah, dan layout. Organisasi redaktur pelaksana Pabelan online.com tahun 2020, redaktur pelaksana majalah Pabelan tahun 2021, pemimpin redaksi LPM Pabelan UMS tahun 2022 hingga sekarang. Pendidikan dan pelatihan, SD Taman Siswa Bandar Lampung, SMP Kartika Jaya 2 Bandar Lampung, SMA Negeri 10 Bandar Lampung, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019 hingga sekarang. Pelatihan, Diklat Dasar LPM Pabelan UMS tahun 2019, Diklat Madya LPM Pabelan UMS tahun 2020-2021, Tutor English Tutorial Program UMS 2020 hingga 2021, tim survei Biro Administrasi Umum UMS tahun 2021. Kontak apabila ada yang ingin menghubungin 0895 4125 57500. Email novalipanjinugroho@gmail.com. Instagram @novalipanji. Itu tadi adalah kurikulum vitae singkat dari pemateri kita yang pertama ini yang akan membahas materi mengenai jurnalistik dan media. Untuk mempersingkat waktu materi, Mas Novali. Ya. Langsung saja Mas, bisa dimulai. Baik, terima kasih Aisyah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, udah siang ya, selamat siang, salam sejahtera. Seperti yang udah diperkenalkan oleh Kak Aisyah tadi, saya Novali Panji Nugroho dari LPM Pabelan UMS. Di sini diminta jadi untuk pemateri ngebahas soal jurnalistik dan media ya. Nanti saya nyampaikan sedikit apa yang udah saya tulis terkait jurnalistik dan media. Nanti kita santai aja, sharing-sharing diskusi aja. Ini share screen-nya udah belum ya, Aisyah? Udah Mas, udah Mas.
Masih loading ya? Ya, sebelumnya maaf tadi ada kendala teknis. Langsung saja untuk jurnalistik dan media. Boleh next slide untuk membahas topik bahasan. Jadi siang hari ini kita bakal bahas soal pengantar jurnalistik, jenis-jenis jurnalisme, kode etik dan 9 elemen. Sama kita bakal ngebahas sedikit gimana sekarang perkembangan media saat ini. Next. Langsung next ke materi aja. Untuk pengantar jurnalistik, sedikit aja dari saya. Kalau kita ngambil dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalistik adalah hal yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran dan seni kejujuran yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persurat kabaran. Kata kunci dalam pengertian jurnalistik itu ada 2, berita dan publikasi. Jadi itu udah masuk dalam tugas dan fungsi jurnalistik juga, memberitakan dan mempublikasikan. Jadi secara praktis jurnalistik bisa didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan bahan berita, itu masuknya proses peliputan, laporan peristiwa, reporting atau reportase, penulisan berita, writing, nyuntingan naskah berita, editing, dan penyajian atau penyebarluasan berita adalah akhir dari segala kegiatan jurnalistik, yaitu publikasi melalui media baik itu cetak maupun elektronik. Next. Di sini aku ngebagi jurnalistik itu ada 3 keharusan yang harus dilewatin. Yang pertama adalah proses. Proses artinya aktivitas, yaitu yang tadi peliputan, penulisan, penyebarluasan info aktual melalui media. Media bisa dari manapun. Kemudian teknik itu keahlian dalam teknik reportase, wawancara, dan menulis. Kemudian yang terakhir adalah ilmu bidang kajian, ilmu komunikasi massa. Jurnalistik adalah kajian tentang komunikasi melalui media massa. Jadi memang fungsinya untuk memberitakan dan mempublikasikan. Jadi sudah seharusnya seorang jurnalis itu setidaknya punya ilmu soal cara berkomunikasi melalui media massa. Next. Itu mungkin sedikit untuk pengantar jurnalistik, karena secara garis besar jurnalistik itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh jurnalis. Jurnalis itu adalah wartawan, orang yang bekerja di bidang jurnalistik, meliput berita dan menyebarluaskan berita. Langsung yang kedua, ini ada macam-macam jurnalisme. Ini enggak semua, macam-macam jurnalisme ada banyak. Cuma ini beberapa yang sering kali dilihat oleh teman-teman mungkin di media, di pemberitaan manapun. Yang pertama adalah jurnalisme perang. Jurnalisme perang sendiri sesuai namanya
berfokus pada peristiwa kekerasan. Jadi emang beritanya soal perang dan kekerasan, fokusnya pada konflik, tapi nggak coba cari tahu latar belakang dari konflik itu. Nah, kalau untuk yang mencari tahu latar belakang dari konflik itu masuk ke jurnalisme damai. Jurnalisme damai itu mengembalikan atau meluruskan apa saja yang telah menyimpang dari pemberitaan dari perang itu. Jadi jurnalisme damai ini jenisnya cover both side. Jadi mereka berimbang. Jadi nggak cuma menciptakan konflik atau perang berita itu, tapi seorang reporter dan editor lebih mengutamakan dari segi damainya. Jadi pemberitaannya memang ditujukan untuk perdamaian. Selanjutnya jurnalisme investigasi. Ini sesuai namanya investigasi, sifatnya investigatif, penelusuran panjang dan mendalam. Biasanya berita yang diliput itu berita-berita atau kasus atau isu yang bentuknya rahasia dan jarang diketahui masyarakat awam, terus memiliki kejanggalan, makanya dilakukan investigasi. Ini bisa dibilang sebagai kegiatan jurnalistik paling sulit, itu jurnalisme investigasi, karena kita membuka aib-aib yang selama ini ditutupi oleh yang memiliki kepentingan atau penguasa. Biasanya Tempo itu mengawal dan memakai jurnalisme investigasi ini. Kemudian jurnalisme warga atau citizen journalism. Menurut saya teman-teman sudah sering dengar istilah ini. Intinya jurnalisme warga adalah berita yang dari warga, untuk warga, dan oleh warga. Jadi semua orang nggak harus jadi jurnalis atau wartawan untuk memberitakan di era sekarang ini. Warga pun sekarang udah punya HP yang canggih. Asal mereka melihat peristiwa, terus mereka merekam atau memberitakan itu, terus di-share di media sosial, itu sudah bisa disebut sebagai jurnalisme warga. Jadi dari warga, untuk warga, dan oleh warga. Kemudian jurnalisme data, ini juga akhir-akhir ini baru viral, baru rame. Dan kayaknya semua jurnalis profesional lagi belajar untuk beralih ke jurnalisme data. Karena kita tahu big data sekarang di era 4.0 ini, 4.0, memang sangat diandalkan. Jadi sebagai bentuk adaptasi seorang jurnalis, itu adalah beralih ke jurnalisme data. Jurnalisme data ini memang mengandalkan kekuatan big data dan memang perlu didukung dengan teknologi yang mumpuni. Jadi bentuknya itu bukan lagi tekstual, bukan lagi berita tulisan, tapi lebih ke infografis, visual, dan mengandalkan data tadi. Ini kalau media di Indonesia yang udah menerapkan jurnalisme data ini ada Tirto, bisa dilihat dari sosial media Instagramnya atau manapun. Itu mereka udah sangat sering meng-share bentuknya infografis, dan itu lebih cepat dapat respon dari masyarakat, dari warga, dan lebih enak aja ngebaca berita infografis daripada berita teks kalau zaman sekarang. Kemudian ini ada dua yang terakhir, ini jurnalisme yang melenceng sebenarnya. Yang pertama ada clickbait, umpan klik. Jadi jurnalisme umpan klik ini mengedepankan judul yang bombastis, yang lebay, tapi isinya ternyata beda gitu. Atau judulnya bombastis biar orang penasaran, terus akhirnya ngeklik berita tersebut. Ini sebenarnya menyalahi kode etik ya, karena nggak berdasarkan kebenaran apa yang ditulis berita dan isinya nggak sama gitu. Makanya disebut sebagai jurnalisme yang kurang direkomendasikan untuk media yang memang harus mengikuti kode etik dan 9 elemen jurnalisme tadi. Terus yang terakhir adalah jurnalisme kuning. Ini pemburukan makna, jurnalisme pemburukan makna, sama seperti jurnalisme clickbait, cuma orientasinya bukan klik atau target pembaca, tapi lebih kepada menciptakan kehebohan atau keviralan daripada pengawalan isu itu sendiri. Mungkin dari yang udah saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut ke slide selanjutnya. Soal kode etik dan 9 elemen jurnalisme.
Kode etik ini saya ambil dari Dewan Pers, buku Dewan Pers. Kode etik ada 11, kurang lebih ada 11 pasal. Kode etik ini jadi salah satu persyaratan kualifikasi seorang wartawan, seorang jurnalis sah dianggap sebagai jurnalis profesional adalah mematuhi dan memahami kode etik ini dalam mereka bekerja sebagai jurnalis. Yang pertama adalah jurnalis harus independen, akurat, berimbang, dan tidak bertikat buruk. Independen berarti memberitakan peristiwa dari suara hati nurani tanpa campur tangan manapun, bahkan sekalipun itu pemilik perusahaan medianya. Jadi memang nggak ada campur tangan, independen, berdiri sendiri. Independen di sini bukan berarti, walaupun artinya berdiri sendiri, tapi bukan berarti seorang jurnalis itu tidak memiliki keberpihakan ya. Seorang jurnalis itu mungkin stigma yang selama ini berkembang itu harus netral. Padahal enggak, seorang jurnalis itu enggak harus netral, tapi mereka harus berpihak kepada siapanya itu nanti ada di pasal yang lain. Ada di 9 elemen jurnalisme juga. Jadi seorang jurnalis itu tidak harus netral tapi memiliki keberpihakan. Terus yang kedua adalah profesional. Profesional di sini adalah seorang jurnalis harus profesional dalam menjalankan pekerjaannya, profesinya. Ya misalnya kalau meliput, mereka membawa kartu identitas seorang kartu pers. Terus profesionalnya dalam artian apapun ya, dalam pekerjaan apapun, jurnalis memang harus profesional. Tidak menerima suap itu juga bisa. Terus tidak menghasilkan berita yang bohong itu masuk ke profesional. Menghormati hak privasi itu profesional. Seorang jurnalis memang dituntut untuk harus profesional. Yang ketiga adalah tidak mencampurkan opini dari fakta yang menghakimi dan asas praduga tak bersalah. Ini maksudnya adalah opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi seorang wartawan, seorang penulis berita itu. Jadi memang dalam menulis berita, wartawan atau seorang jurnalis tidak boleh menambahkan opininya sedikit pun, satu kata pun, atau satu kalimat di dalam pemberitaannya. Karena berita itu bentuknya harus faktual dan aktual. Jadi tidak ada opini dari seorang penulis tadi. Kecuali untuk rubrik opini itu sudah berbeda. Kalau berita, haram hukumnya seorang jurnalis menulis opininya di pemberitaannya. Kecuali untuk opini interpretatif, itu interpretasi seorang jurnalis atas fakta atau isu yang lagi diangkat, bukan opini pribadi dia yang punya kepentingan lain di tulisannya. Terus asas praduga tak bersalah adalah prinsipnya tidak menghakimi seseorang, narasumber atau siapapun yang lagi diberitakan. Jadi memang kita nggak bisa berasumsi atau menghakimi seseorang karena perasaan ketidaksukaan kita terhadap narasumber itu. Kita harus tetap profesional yang tadi. Jadi kalau memang narasumber itu terbukti tidak bersalah setelah kita melakukan proses liputan, ya kita tulis apa adanya. Jangan kita karena ketidaksukaan tadi kita akhirnya membelokkan apa fakta yang sebenarnya terjadi. Terus selanjutnya, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Ini juga sudah dilarang, sudah diatur di kode etik jurnalistik. Kalau seorang jurnalis itu memang sudah jelas tidak boleh membuat berita bohong atau fitnah, sadis, dan cabul. Kalau misalnya contoh itu ada dari Balairung, itu LKM UGM, itu mereka pernah nulis 2019 soal kasus kekerasan seksual. Mereka nulisnya begitu, bisa dibilang seksis lah, cabul, sangat gamblang tulisan mereka. Itu langsung ditegur sama Aji Surabaya. Karena memang walaupun seorang ini, karena aku latar belakangnya dari pers mahasiswa juga harus mengikuti 11 pasal kode etik ini. Walaupun bentuknya sudah beda dengan pers profesional, tapi tetap dalam pemberitaan pers mahasiswa harus berkiblat pada kode etik jurnalistik yang dari Dewan Pers ini. Jadi kalau tulisan teman-teman nantinya dianggap cabul atau sadis, itu pasti bakal ada teguran dari entah itu dari AJI, Advokasi Jurnalisme Indonesia, atau mungkin langsung dari Dewan Persnya mungkin. Kayak contohnya yang tadi di Balairung. Jadi jelas seorang jurnalis dilarang untuk membuat berita yang
sadis, cabul, atau fitnah. Selanjutnya adalah jurnalis harus melindungi identitas narasumber. Yang dimaksud ini adalah korban kejahatan susila dan kejahatan anak. Jadi kalau untuk meliput berita soal kejahatan susila atau soal kejahatan anak itu, jurnalis sudah sepatutnya untuk melindungi identitas narasumber dengan tidak menuliskan nama jelas atau alamatnya atau latar belakang seorang narasumber tadi, karena bakal ada sedikit banyak kerugian dari narasumber jika dia sebagai korban tapi identitasnya tersebar luas, dibaca, latar belakangnya bisa dibaca oleh pembaca banyak. Itu adalah perbuatan yang salah dari jurnalis. Jadi makanya jurnalis itu tapi kalau kita lihat sekarang realitasnya, seorang jurnalis justru juga malah melindungi identitas si pelaku kejahatan dengan tidak secara gamblang menuliskan identitasnya, namanya. Mereka biasanya membuat inisial nama untuk pelaku itu. Padahal seharusnya kalau untuk pelaku ditulis identitas gamblangnya nggak apa-apa, karena memang itu sebagai bentuk hukuman moral dari pelaku. Dan itu nggak melanggar kode etik jurnalistik. Kalau untuk narasumber itu harus dilindungi identitasnya. Kalau yang misalnya contoh kasus tadi yang di Balairung itu kan identitas si pelakunya benar-benar ditulis nama aslinya siapa secara detail gitu. Jadi memang makanya karena melanggar kode etik ditegur oleh Aji kemarin. Terus yang selanjutnya adalah seorang jurnalis tidak menerima suap. Ini walaupun sudah ada di pasal kode etik jurnalistik, tapi kayaknya sulit hilang di dunia pewartawanan jurnalis di Indonesia. Saya sendiri latar belakang dari keluarga jurnalis, wartawan. Ayah saya wartawan senior. Dia sering banget cerita ke saya kalau reporter-reporter muda itu tujuan jadi wartawan ya menerima suap. Karena gaji dari wartawan itu tidak banyak, apalagi wartawan muda. Itu hanya nggak lebih dari UMR lah. Jadi orientasi mereka bukan lagi sebagai watchdog, sebagai pemantau, sebagai pengawal, sebagai pilar keempat, tapi mereka memang mau nyari duit dari hasil liputan. Itu contoh salah satu suapnya. Jadi ketika liputan mereka ke mana, misalnya ke gubernur itu sebenarnya melakukan kesalahan, melakukan kejanggalan yang sebenarnya harus dikawal oleh seorang jurnalis media, tapi gubernur itu melakukan suap ke reporter tadi sehingga reporter menuliskan yang baik-baik saja. Itu sudah melanggar kode etik. Tapi ini kalau kita lihat realitas ya sangat susah untuk dihilangkan, untuk tidak menerima suap ini. Itu dari segi reporter. Kalau segi media ya sama aja. Media tuh sekarang sedikit yang benar-benar independen, yang benar-benar memihak hati nurani, memihak masyarakat itu sedikit, nggak banyak. Sekarang media orientasinya memang uang, memang keuntungan. Jadi mereka menganggap selagi tidak ketahuan, ya mereka bakal menerima suap. Itu skeptis dari saya sebenarnya. Tapi ya ini sebenarnya salah dan dilarang, haram hukumnya. Kalau dilihat dari kode etik jurnalistik, seorang jurnalis menerima suap. Karena sudah menyalahgunakan profesi tidak profesional tadi. Suap bentuknya macam-macam ya, bisa uang, benda, ataupun jabatan mungkin. Terus selanjutnya adalah melindungi identitas narasumber yang tidak ingin disebutkan, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record. Ini kurang lebih sama, tapi ini kalau yang sebelumnya tadi itu identitas narasumber yang mengalami kejahatan atau kerugian. Kalau ini narasumber yang minta ke reporter, ke seorang jurnalis untuk tidak menyebutkan identitasnya di tulisannya. Itu biasanya ada saja narasumber yang begitu, yang mereka request, meminta ketika liputan nanti pas ditulis nama saya jangan ditulis ya gitu. Itu banyak. Dan seorang jurnalis harus mematuhi itu, harus menerima itu. Karena sudah masuk ke kode etik,
Jadi harus dipatuhi permintaan apapun dari narasumber. Kecuali itu untuk jurnalisme investigasi tadi ya, karena jurnalisme investigasi tadi kalau kita balik lagi itu seorang jurnalis itu menyamar, jadi mereka nggak secara terbuka wawancara ngobrol ke narasumber itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang jurnalis, karena nggak harus dari narasumber sih. Kalau investigasi itu biasanya beritanya sumbernya itu dari informan, jadi nggak dari narasumber primer. Kalau embargo tadi itu maksudnya penundaan pemupublikasian berita sesuai dengan permintaan narasumber. Jadi kalau narasumber mintanya dipublikasikan di hari itu, seorang jurnalis harus mengiyakan dan harus mengusahakan untuk publis di hari itu juga. Itu masuk dari ketentuan embargo. Kalau informasi latar belakang kurang lebih sama. Kalau off the record ini, kalau dalam proses liputan teknik dalam reportase jurnalis lagi liputan terus narasumber ternyata minta ini off the record aja. Nah, itu bagian-bagian yang diminta off the record tuh nggak boleh ditulis sama seorang wartawan tadi. Jadi memang itu data buat wartawan dan medianya aja, untuk diberitakan itu nggak boleh. Itu off the record. Terus selanjutnya adalah tidak menulis berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi sara terhadap seseorang. Sara ini memang dilarang ya. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Jadi memang seorang jurnalis harus melakukan reportase, melakukan peliputan, wawancara ke narasumber, riset data. Jadi bentuknya bukan asumsi, bukan opini, bukan prasangka. Jadi itu adalah sebuah berita yang bisa dipertanggungjawabkan, yang punya bukti jelas dan konkret. Kalau diskriminasi sara jelas seorang jurnalis dilarang untuk melakukan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, maupun warna kulit dan lain-lain. Kemudian menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali kepentingan politik. Ini masuknya ke sikap kehati-hatian seorang jurnalis, menahan diri, nggak sembarangan dalam proses peliputan dan penulisan berita. Kehidupan pribadi ya itu dari segi kehidupan seorang dan keluarga narasumber itu harus dijaga, nggak boleh sembarangan ditulis. Jadi kasusnya apa yang dibahas ya soal kasusnya, jangan nyangkut pautkan kehidupan pribadi narasumber. Itu sudah dilarang juga di Kode Etik Jurnalistik. Terus yang ke-10 itu segera mencabut, meralat atau merevisi berita yang keliru disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca atau halayak. Ini udah mutlak hukumnya. Kalau keliru harus direvisi, nggak boleh dibiarkan gitu aja, harus direvisi. Itu kalau bisa direvisi, kalau nggak bisa direvisi ya dicabut, di take down. Terus diikuti dengan permintaan maaf. Ini kebanyakan media luput sama permintaan maaf ini, jadi mereka kalau keliru ya biasanya tetap ditulis apa adanya aja. Mereka nggak mencoba merevisi atau apa-apa. Cuma nggak banyak media yang kayak gitu. Terus yang terakhir itu melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab itu hak seseorang atau sekelompok orang yang jadi narasumber atau yang jadi bahasan pemberitaan untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap berita berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Jadi kalau seorang seorang jurnalis atau media membuat berita tapi itu berlebihan bentuknya sehingga merugikan nama baik seseorang tadi. Nah, seseorang tadi itu bisa melakukan hak jawab ke media tersebut untuk menyampaikan sanggahan atau argumennya supaya berita itu direvisi tadi. Terus kalau hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Jadi kalau ini sebenarnya adu-aduan data kalau hak koreksi ini nantinya. Kalau ternyata sebuah media itu memberitakan yang salah, bukan salah, datanya beda dengan yang dipunya orang lain atau media lain, itu bisa dilakukan hak koreksi.
Cuma nanti tetap keputusan akhir di media itu sendiri. Karena ini masuknya ke adu-aduan data, ke data mana yang paling tepat dan paling terpercaya. Kalau memang salah ya koreksi diterima. Terus selanjutnya, oh ya, kode etik jurnalistik ini adalah hal yang harus dipatuhi, dipenuhi oleh seorang jurnalis atau wartawan. Walaupun wartawan itu memiliki kebebasan berekspresi, tapi tetap harus mematuhi 11 pasal kode etik jurnalistik ini. Terus kode etik jurnalistik, selain itu ada undang-undang yang mengatur soal pers dan kode etik, itu ada nomor 40 tahun 99. Itu untuk perlindungan seorang jurnalis. Next, untuk 9 elemen jurnalisme. 9 elemen jurnalisme ini dari Bill Kovacs dan Tom Rosenstiel. Ini kayaknya ini yang dipakai di seluruh dunia dari sampai sekarang, Bill Kovacs dan tim Tom Rosenstiel ini. Yang pertama adalah kebenaran. Jadi seorang jurnalis tuh memang harus indikatornya adalah kebenaran, karena tadi di kode etik juga sudah dibahas dilarang atau tidak membuat berita bohong atau fitnah. Jadi sudah absolut mutlak hukumnya seorang jurnalis itu membedakan hal-hal yang sifatnya kebenaran. Menyuarakan kebenaran juga termasuk dalam 9 elemen ini. Terus loyalitas kepada warga. Ini yang saya maksud tadi. Kenapa seorang jurnalis itu tidak boleh netral, mereka harus berpihak? Karena mereka memiliki keberpihakan kepada warga, kepada mereka yang tertindas, termarginalkan. Itu di situ peran jurnalis harus berpihak, bukannya netral, tapi memiliki keberpihakan, dan loyalitasnya biasanya kepada warga. Kalau kita kerucutkan misalnya media kampus tuh loyalitasnya kepada mahasiswa kampusnya. Kalau secara negara itu kepada warga. Selanjutnya adalah disiplin verifikasi. Ini penting dalam kerja jurnalistik, disiplin verifikasi supaya berita itu faktual dan tidak bohong atau fitnah. Disiplin verifikasi adalah hal yang wajib dipunya, keahlian wajib yang harus dipunya oleh seorang jurnalis supaya berita itu nggak bohong, nggak fitnah jatuhnya. Disiplin verifikasi ini bentuknya bisa dari proses reportase, liputan, riset data, dan lain-lain. Jadi memang data primer itu ya dari narasumber primer, bukan dari opini jurnalis atau opini seseorang yang nggak tahu latar belakangnya apa, backgroundnya apa, ditulis di berita itu nggak bisa. Jadi ini disiplin verifikasi penting. Independen sama yang kode etik jurnalis tadi, tidak terpengaruh oleh siapapun, bahkan itu pemilik media sekalipun. Jadi jurnalis memang harus independen, berdiri sendiri, tapi bukan berarti tidak memiliki keberpihakan dan gak netral. Selanjutnya adalah watchdog, anjing pengintai ya, ini bakal diartikan. Ini sebagai pemantau, pengawal sesuai tugas dan fungsi seorang jurnalis, seorang wartawan adalah mengawal isu, sebagai kontrol sosial juga. Jadi karena di sistem demokrasi itu pers masuk ke pilar keempat, yang artinya di luar 3 sila tadi, pemerintahan dan lain-lain, itu memang tugas jurnalis cuma mengawal, menjadi watchdog. Apa yang salah itu mereka, seorang pers, seorang jurnalis harus ada di sana untuk mengawal. Jadi memang ini saling berkaitan ya dari poin-poin tadi. Yang dikawal ya suara-suara warga, suara-suara yang termarginalkan. Bukan mengawal isu-isu kepentingan penguasa, itu enggak. Jurnalis lebih ke warga sebagai pengawal saja. Terus selanjutnya adalah menyediakan forum untuk publik. Itu bisa dari opini, komentar, atau kritik dari pembaca. Ini penting juga karena kalau nanti ini bakal dibahas sedikit di bagian media. Kalau seorang media itu sebenarnya harus menyediakan forum untuk publik mengkritiki medianya. Tapi kalau kita lihat tuh media cenderung anti kritik ya.
Mereka menyediakan kolom opini ya masih, komentar pun masih. Cuma kalau kritik mereka mungkin tidak lagi jadi pertimbangan karena orientasinya udah beda. Kalau dikritik gimana pun ya mereka tetap begitu. Karena orientasinya udah duit, ya mereka nggak peduli. Selagi medianya bisa jalan, bisa hidup, kritikan walaupun itu sadis, walaupun itu ngeri kritikannya, mereka nggak bakal mempermasalahkan kritikan dari pembaca. Cuma memang seharusnya sebuah media itu menyediakan forum-forum untuk publik. Terus yang selanjutnya adalah membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Ini masuk ke keahlian kepenulisan, framing berita, angle berita, dan lain-lain. Jadi hal penting itu biar bisa dibaca oleh halayak, biar bisa diterima oleh masyarakat, oleh pembaca, ya harus menarik dan relevan. Jadi ini masuknya nanti ke gaya penulisan. Terus selanjutnya adalah berita yang disajikan komprehensif dan proporsional. Jadi beritanya itu lengkap, tidak menutup-nutupi, tidak mengurang-urangi, tidak melebih-lebihkan, untuk proporsional. Beritanya lengkap dan proporsional. Terus yang selanjutnya adalah terakhir mengikuti hati nurani yang tadi. Kepada siapa seorang jurnalis itu harus berpihak, ya kepada hati nuraninya. Hati nuraninya itu biasanya ya kepada mereka yang tertindas, termarginalkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas ke topik terakhir. Izin tanya Bang. Iya. Kenalkan, nama Budi Raharjo dari Kompon Sobron. Tadi saya sedikit luput di yang kode etik itu. Yang pasal berapa? Coba bisa balik lagi nggak? Kode etik yang terakhir itu yang hak jawab dan hak koreksi itu saya luput tadi. Sama satu pertanyaan, bagaimana kalau semisal kode etik ini direnggut gitu? Dalam artian kita kan pasti paham sendiri bahasanya media sekarang itu terancam gitu. Misalnya kalau semisal kalian nggak mau memberitakan ini, maka akan terjadi hal buruk pada entah itu keluarga atau apa gitu. Terima kasih. Ya, kalau soal untuk kode etik tadi, hak jawab dan hak koreksi itu, hak jawab itu maksudnya hak seseorang, baik itu narasumber ataupun orang yang sedang diberitakan, untuk memberikan tanggapan atau sanggahannya terhadap berita itu. Kalau memang itu merugikan nama baiknya dan bentuknya ada kekeliruan atau kesalahpahaman, itu seorang media seharusnya mewajibkan untuk menyediakan hak jawab. Terus kalau hak koreksi, ya sebenarnya kurang lebih sama dengan hak jawab ini, tapi lebih ke adu-aduan data, mana data yang paling aktual dan mana faktual dan mana yang lebih dipercaya, itu aja. Kalau untuk pertanyaan kedua tadi apa? Bisa diulangi? Kode etiknya direnggut, Bang. Kode etiknya direnggut. Ya, semisal kita nggak mau memberitakan hal ini, itu maka akan terjadi suatu hal yang buruk, entah itu pada keluarga atau yang lain. Ini lebih ke pemahaman seorang media, sebuah media atau jurnalis soal undang-undang perlindungan pers tadi ya. Kalau untuk ketakutan itu mungkin udah sangat jarang ya, karena pers sendiri dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu tentang pers dan kode etik. Jadi kalau bentuknya memang ancaman, misalnya jangan memberitakan ini, kalau enggak nanti keluarga kalian bakal kenapa-napa, itu biasanya ancaman dari narasumber atau orang yang lagi diberitakan. Itu malah justru bagus untuk seorang jurnalis dan media itu untuk semakin memperkuat data kalau seseorang ini benar melakukan kesalahan atau kejanggalan. Makanya dia berani untuk mengancam tadi. Kalau diselewengkan tadi kode etik, nanti itu masuknya kesalahan pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan, bukan narasumber. Kalau narasumber ini enggak harus kode etik. Indikatornya bukan kode etik. Kode etik ini memang untuk wartawan aja. Gimana, Budi? Raharjo.
Ada feedback kah? Terima kasih Bang. Ya. Selanjutnya mungkin bisa lanjut soal media saat ini. Media sekarang seperti yang kita tahu udah jadi industri ya. Sekarang semua orang bisa ngebuat media, membangun media, udah jadi industri lah, udah jadi salah satu hal yang mudah dibuat gitu tanpa mempertimbangkan hal-hal lain. Dari segi pengetahuan, kesiapan dan lain itu jarang dipertimbangkan karena mereka melihat peluang media bisa menghasilkan uang banyak sekali, akhirnya jadi industri. Persaingan ketat antar media terutama untuk menjaring iklan atau pembaca itu telah menempatkan wartawan sebagai alat yang harus bekerja memenuhi target pemilik model. Jadi memang orientasinya juga udah beda dari kalimat ini. Orientasi media kebanyakan tuh yang udah saya jelasin di awal tuh lebih ke uang atau profit ya. Bukan lagi menyuarakan atau berpihak kepada mereka yang membutuhkan suara kita dalam pemberitaan. Ini kalau kita memprotes kenapa sih media sekarang orientasinya harus uang, pasti mereka juga sebuah media itu bakal menjawab ya karena untuk penghidupan medianya tadi. Kalau nggak dari iklan ya dari kerjasama dengan yang punya pemilik modal tadi. Jadi kerjanya bukan lagi untuk warga, bukan lagi sebagai watchdog, tapi untuk nyari duit aja mereka memberitakan itu. Itu kalau kita lihat realitas yang sekarang ya, banyak banget media yang orientasinya uang, bahkan media profesional garis besarnya memang orientasinya uang. Kalau orientasinya yang non uang itu ya masih pers mahasiswa itu masih suci, masih murni, orientasinya masih independennya masih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau media profesional tuh udah benar-benar menyeleweng banget, orientasinya udah duit, makanya jadinya media itu sekarang seperti industri. Konsekuensinya tadi itu karena nggak ada kesiapan, kematangan, dan pengetahuan soal kejurnalistikan, banyak media itu mempekerjakan orang-orang yang nggak layak jadi wartawan. Kan kalau jadi wartawan itu harus kayak pendidikan juga ya. Wartawan itu ada 3 pendidikan, diklat muda, diklat madya, sama diklat lanjutan. Nah kalau yang media yang abal-abal ini yang orientasinya memang benar-benar nyari duit, beritanya asal-asalan, ugal-ugalan, ya wartawannya ya paling dari lulusan komunikasi mungkin yang paling make sense ya untuk jadi wartawan tanpa mereka sekolah, tanpa mereka ikut pendidikan. Dan pengetahuannya ya secetek itu, dan itu sebenarnya nggak layak jadi wartawan karena seorang wartawan tuh harus selain ikut pendidikan ya harus paham dan memenuhi kode etik tadi. Nah itu kalau kita melihat media yang udah jadi industri ya kebanyakan wartawannya begitu, mereka melanggar kode etik, mereka nggak punya pengetahuan banyak soal kejurnalistikan dan lain-lain. Terus akhirnya ya karena tidak punya kemampuan, pengetahuan, kesiapan tadi, wartawan-wartawan tadi akhirnya diajarkan untuk mengemis, meminta-minta ke sumber berita dan menulis berita apa saja, sekalipun itu beritanya adalah berita bohong. Padahal wartawan dan kebohongan adalah senyawa yang nggak bisa bersatu gitu ya. Jadi wartawan itu memang harus jujur. Kalau wartawan udah bohong itu udah kejahatan terbesar lah, udah dosa besar banget wartawan berbohong. Next. Nah, kan pers sendiri dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tadi, dan pers juga jelas memiliki kebebasan. Tapi yang jadi kecolongan yang blunder di sini adalah kata-kata kebebasan ini bisa dimainkan dengan sesuka media, sebuah media dan pers itu untuk seharusnya mereka itu
ketika media bebas untuk melakukan kritik, media juga harus siap dan mau dikritik. Tapi kalau kita lihat realitasnya itu, media itu menolak untuk dikritik atau tidak mau dan tidak siap untuk dikritik karena alibi mereka selalu ya ini kami punya kebebasan, jadi kami berhak apapun atas segala apapun untuk tidak mau dikritik dari pemberitaan itu. Kalau kita lihat realitas yang terjadi ini saya ngambil dari bukunya Kusdi Mathari. Kusdi Mathari ini seorang jurnalis profesional, puluhan tahun dia jadi jurnalis. Bukunya Yang Karena Jurnalisme Bukan Milik Wartawan. Di situ Rusdi menuliskan ada beberapa poin yang menjawab kenapa sih media sekarang ini nggak mau dikritik gitu. Kalau bentuk kritikan itu udah sangat langka di media sekarang di Indonesia. Kita bahas sedikit, ada 2 poin. Next. Yang pertama, menurut Rusdi itu tendensi anti kritik dari jurnalis dan pekerja media. Kalau ini yang udah saya bahas tadi ya, media kalau dapat kritik yang mereka defensif, mereka nggak mau welcome sama kritikan, mereka nggak mau mempertimbangkan kritikan itu untuk menjadi evaluasi mereka pasti defensif atas kritikan yang masuk karena ada tendensi anti kritik dari media-media itu. Ini sebenarnya mengkhawatirkan ya untuk perkembangan media di Indonesia. Kedua adalah minimnya tradisi kritik autokritik dari pekerja media khususnya di Indonesia. Jarang menemukan jurnalis termasuk itu media yang mau melakukan kritik terhadap dirinya sendiri di depan publik. Jarang banget. Kalau permintaan maaf pun padahal media itu salah memberitakan, mereka kayak enggan, kayak mau tapi nggak mau gitu untuk memberikan maaf. Karena itu minimnya tradisi kritik atau kritik. Padahal mengkritik diri sendiri menurut Rusdi dan mengakui kesalahan itu penting untuk merawat jurnalisme. Karena realitasnya yang terjadi kayak gini, jadi memang ini tugas kita semua karena ini IMM Sukoharjo mau membentuk media, saya dengar ya mungkin ini bisa dijadikan pemantik untuk tidak ikut-ikutan media profesional, tidak ikut-ikutan media yang orientasinya uang atau profit. Jadi bisa menjadi seperti pers mahasiswa medianya, independen, tahu harus berpihak kepada siapa dan hati nurani, dan siap dan mau dikritik tentu saja. Selanjutnya ini ada terakhir ya, quotes dari Dahlan Iskan, mungkin bisa jadi semangat. Kata Dahlan Iskan itu semua orang bisa jadi wartawan, tapi tidak semua wartawan bisa jadi orang. Ya ini kalau kita realitas sekarang gampang sekali jadi wartawan, tapi jadi wartawan yang bermanfaat pada warga, kepada siapapun tuh nggak semua wartawan tuh bisa. Ya itu sekian dari saya, materi soal jurnalistik dan media. Mungkin bisa kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih kepada pagi menjelang siang ini. Kegiatan acara tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan raise hand-nya. Atau kalau ada kendala dalam suaranya bisa di room chat. Silahkan teman-teman peserta.
Gimana dari teman-teman peserta, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Misbah Aulia dari delegasi dari KM3 PCIMM Sukoharjo. Ini mau nanyakan tentang sanksi apa sih yang kadang didapat oleh wartawan ketika melanggar kode etik jurnalistik. Kedengaran nggak suaranya? Iya. Ya, aman-aman. Ada lagi yang lain? Ini langsung dijawab atau nunggu pertanyaan lagi? Sekiranya yang belum ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab dulu. Kita langsung dijawab dulu. Oh iya, baik. Untuk sanksi, karena ini kode etik ini masuk di undang-undang juga, bagian dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tadi. Sanksinya jelas itu berupa denda dan mungkin pidana ya. Saya juga kurang tahu untuk sanksi jelasnya. Penilaian akhir tuh biasanya kalau ada pelanggaran kode etik, penilaian akhir dilakukan oleh Dewan Pers sendiri sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab soal kode etik yang membentuk juga. Tapi kalau untuk sanksi itu biasanya nggak langsung diterima oleh seorang jurnalis atau wartawannya ketika mereka melakukan kesalahan melanggar kode etik. Itu lebih sanksinya diberikan kepada perusahaan persnya, kepada organisasi wartawan atau perusahaan persnya. Jadi misalnya media A melanggar kode etik, reporter atau wartawan media melanggar kode etik, itu yang ditegur, yang diberikan sanksi adalah perusahaan persnya. Nah, biasanya masih berupa teguran sih, nggak langsung dibawa ke pidana atau gimana. Cuma ada aja beberapa kasus yang akhirnya dibawa ke pengadilan hukum, terus akhirnya masuk persidangan dan di penjara, itu ada aja kasusnya. Jadi memang kode etik ini memang udah harus dipatuhi, dipenuhi oleh seorang wartawan, sebuah perusahaan pers. Jadi jangan sampai dilanggar kalau bisa. Karena sanksinya juga ngeri. Tapi ya kalau kita lihat realitas, mungkin karena banyaknya media tadi, jadinya Dewan Pers juga kewalahan mungkin ya memantau semua media di Indonesia tadi. Akhirnya ya media-media abal-abal tadi ya lolos-lolos saja kalau melanggar kode etik. Gimana, ada feedback ya? Gimana dari Miss Bulia? Ada feedback?
moderator sedikit minta contoh ke Mas Novali. Tadi kan ada beberapa jenis jurnalisme ya, seperti perang dan lain sebagainya. Nah mungkin saya Ulinuha, saya pengarah di kegiatan workshop ini. Tapi saya mau minta tolong ke Mas Novali yang notabene-nya dari LPM Pabelan, bisa memberikan contoh ke teman-teman peserta terkait dengan jenis jurnalisme mana yang biasanya dilakukan oleh teman-teman dari Pabelan, dan mungkin ada link contoh hasil dari kerja jurnalisme itu, misalnya ada investigasi kah, atau misalnya kan beberapa kali saya juga dikontak sama teman-teman reporter dari LPM Pabelan gitu kan. Nah mungkin bisa diberikan contoh, karena nantinya setelah workshop ini salah satu RTL teman-teman peserta ini nanti akan membuat narasi berita. Mungkin itu Mas Novali. Iya, terima kasih. Mas Uli ini salah satu narasumber yang sering dihubungi Pabelan ya. Kalau untuk contoh di Pabelan sendiri, itu ada namanya jurnalisme pembangunan, itu di produk koran Pabelan ya. Ini jadinya branding produk. Itu ada di koran Pabelan tuh, kita fokusnya ke jurnalisme pembangunan. Jadi kalau jurnalisme pembangunan itu kita mengawal isu-isu yang kiranya bisa memajukan WMS gitu. Dari ya intinya pembangunan dari segi infrastruktur ataupun kualitas dan pelayanan dan lain-lain. Itu ada di koran Pabelan. Biasanya ya kita mengawal kebijakan kampus, rektorat, atau gimana sih BEM kepada mahasiswa itu masuk ke jenis jurnalisme pembangunan. Kalau jurnalisme investigasi itu ada di produknya majalah ya. Dulu juga ada tabloid, tapi sekarang tabloid udah dialihkan di online. Itu LPM Pabelan juga fokus ke jurnalisme investigasi walaupun nggak sering. Itu bisa dibaca di link isu.com/LPM Pabelan, isu .com/LPM Pabelan. Itu produk digitalnya bisa dibaca di situ. Itu Pabelan beberapa kali rutin ngangkat jurnalisme investigasi itu. Tapi kalau untuk keseringannya ya jurnalisme pembangunan tadi. Atau kalau jurnalisme warga, sebenarnya LPM Pabelan sangat membuka. Jadi ketika mahasiswa UMS memiliki peristiwa terus menuliskan berita, itu bisa dikirimkan ke LPM Pabelan, nanti bakal dikurasi oleh tim redaksi dari Pabelan untuk diangkat gitu. Itu aja sih Mas. Kalau contoh bisa dilihat sendiri ya. Untuk linknya mungkin saya bisa kirim di kolom chat. Sama nambah lagi Mas Novali, mumpung walaupun nanti di sesi 2 juga akan ketemu sama Mas Novali ya. Selama ini ketika kemudian mengangkat isu-isu yang mungkin cukup hangat ya di tengah kampus ya, baik itu melakukan check and balance dengan pihak rektorat ataupun dengan BEM, ataupun kasus misalnya contoh kemarin meninggalnya salah satu calon anggota Menwa WMS misalnya, apakah kemudian ada trik-trik khusus yang kemudian misalnya kan ini bisa jadi kan masuk ke investigasi gitu kan. Nah, mungkin dari teman-teman LPM Pabelan itu ada trik khusus itu nggak sih kemudian untuk mengulik informasi ini, karena kan ya jujur aja ya, kalau berbicara masalah BEM kan sebagian besar termasuk Presma BEM UMS ini kan dari IMM Sukoharjo. Dan saya pernah dulu Mas Novali lewat LPM Pabelan ketika Stadion itu mau membangkitkan lagi kalau nggak salah Stadion Government di WMS itu waktu WIDI jadi Presma. Itu kalau saya waktu itu kan menggugat terkait dengan demokrasi yang dibangun oleh teman-teman di BEM DPM, KPUM dan Panwaslu gitu kan. Itu banyak banget itu setelah tulisan dari Pabelan itu rilis di peran Pabelan di kolom opini. Itu langsung banyak banget yang ada yang menghujat lah, ada yang kemudian menggunakan itu sebagai basis data untuk melakukan gugatan lanjutan. Nah, mungkin kalau dari teman-teman LPM Pabelan, apakah pernah mengalami
hal-hal demikian begitu kan. Apalagi kalau pers ini kan kalau yang masih hidup di masih di jalan yang benar biasanya banyak musuhnya gitu. Monggo mungkin Mas Novali bisa menyampaikan. Iya, tadi untuk yang tips dan trik itu pertanyaan pertama, ini masuknya ke proses kerja pers ya. Kalau untuk tips dan trik, gimana sih caranya kita menguak fakta-fakta atau aib-aib yang ditutupi oleh pemangku atau siapapun itu ada, kalau di umumnya memang ada dua proses ya, rapat redaksi dan rapat isu. Jadi rapat redaksi itu tim redaksi itu setor isu yang bisa diangkat, terus nanti di rapat isu baru di framing dan ditentukan angle-angle-nya bakal mau diangkat seperti apa. Itu untuk memudahkan cara kerja aja sih proses dua itu. Terus kalau untuk kejadian, pernah nggak sih dapat apa tadi, ancaman ya Mas? Kalau dapat ancaman atau penolakan dari berita yang dikeluarkan itu pasti pernah. Contohnya kemarin kan di akhir tahun kemarin tuh, kurun Oktober sampai November itu LPM Pabelan tuh gencar mengawal isu-isu soal BEM, apapun itu soal BEM. Ini kalau ada yang dari BEM, maaf ya sebelumnya. Itu ketika berita itu terbit di produk Pabelan, ada salah satu pengurus BEM yang menolak dan apa ya, intinya menolak, nggak sampai ancaman sih, tapi menolak berita yang dikeluarkan oleh LPM Pabelan. Tapi Pabelan saat itu membuka hak jawab yang kayak tadi ada di kode etik, membuka hak jawab kepada yang menolak tadi untuk memberikan sanggahannya. Ketika mereka sudah memberikan sanggahan, baru kami berikan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan lah, gitu. Kalau bentuk ancaman yang berbahaya belum ada sih. Gimana Mas? Ya, terima kasih Mas Novali. Ini juga menjadi apa namanya ya, motivasi juga ya buat teman-teman calon. Ini kan ya sebenarnya lembaga yang akan baru ini ya Mas Novali itu hampir seperti LPM, cuman memang posisinya ada di dalam IMM. Jadi mungkin kadang-kala nanti teman-teman yang peserta di sini yang nantinya akan menjadi pengelola lembaga ini akan pada posisi yang dilematis gitu kan. Yang seperti yang tadi saya sampaikan, di satu sisi kita sebagai insan pers harus menyuarakan aspirasi, kebenaran dan lain sebagainya. Di satu sisi kita berada dalam struktural gitu kan. Jadi kan kadang-kala cukup dilematis gitu. Kalau misalnya mau lihat yang mungkin ada ya Mas Novali ya, beberapa lembaga pers yang mungkin di luar ya, khususnya itu yang melakukan branding gitu ya, kalau nggak salah seperti lembaga persnya KSP, kantor staf kepresidenan itu kan memang tugasnya branding gitu. Nah mungkin ini kalau terakhir dari saya sih, mungkin agar tetap bisa objektif itu gimana ya Mas Novali, karena contoh kan LPM Pabelan ini kan ada di dalam UMS, kemudian hierarkinya juga ada garis koordinasi dengan BEM, mungkin dengan pihak rektorat juga, agar kemudian menjaga api objektivitas seorang jurnalis itu mungkin seperti apa. Itu aja sih Mas dari saya. Ya, terima kasih. Saya jawab ya. Kalau untuk struktural gitu, secara administrasi ya benar, LPM Pabelan adalah unit kegiatan mahasiswa universitas yang ada di UMS. Tapi kalau untuk struktural atau pilar-pilar itu LPM Pabelan sama seperti pers umum, itu ada di pilar keempat. Jadi kan kalau di UMS itu ada 3 atau 2 pilar ya, ada pemerintahan, rektorat itu, terus sama eksekutif yang BEM, DPM, MPM kan nggak masuk ya karena nggak ada yudikatif, legislatif. Jadi Pabelan di luar itu, di luar ketiga pilar itu, Pabelan ada di pilar keempat. Jadi keobjektifannya masih sangat bisa dilakukan karena udah di luar pilar itu. Jadi fungsinya memang untuk mengawal aja. Kalau saya kasih contoh itu, kalau misalnya forum-forum kayak yang diadakan BEM, DPM, MPM itu, Pabelan ya diundang sebagai UKM, tapi sebagai pemberi pendapat atau masukan tuh Pabelan nggak bisa. Mereka bentuknya media, jadi cuma untuk mengawal aja. Jadi objektivitasnya di situ.
Terus apa ya? Kalau seorang pes mahasiswa termasuk yang nantinya bakal dibentuk sama PCIMM Sukoharjo ini, ya mungkin bisa digunakan juga, diimplementasikan tadi juga. Kalau kita itu posisinya ada di pilar keempat, kita nggak berhubungan langsung dengan BEM atau DPM atau MPM atau rektorat, ya kecuali pendanaan ya, karena ini masih pes mahasiswa, jadi pendanaannya memang masih jadi tanggung jawab kampus gitu. Tapi kalau untuk objektivitas kita tetap bisa objektif kok. Nggak harus nurut apa kata kampus atau nggak harus berteman baik dengan BEM. Kalau memangnya BEM melakukan kesalahan ya kita mengawal, karena kita kan berpihaknya kepada mahasiswa ya, kalau di UMS pada mahasiswa. Jadi kalau BEM melakukan kesalahan atau kebijakan kampus merugikan mahasiswa ya kita mengawal. Ini sih berani aja, karena kita walaupun nggak dilindungi dari undang-undang, karena undang-undang pers nggak ada perlindungan soal pers mahasiswa, kita masih ada AJI, Advokasi Jurnalisme Indonesia itu. Kalau kita kenapa-napa sampai di bredel kampus misalnya karena pemberitaan, ya itu konsekuensi ya, itu adalah salah satu bentuk otoriternya kampus ya, pembredelan. Tapi itu bukan satu hal yang harus kita khawatirkan, harus kita pikirkan sebagai pers mahasiswa. Selagi kita memberitakan kebenaran, bakal banyak orang yang dukung kita kok. Gitu semua. Jadi kita memang benar-benar independen tanpa intervensi apapun. Cuma ya konsekuensinya tadi di bredel. Oke. Berhubung ini waktunya ya udah hampir mau Jumatan ya Mas ya. Jadi untuk materi yang pertama mengenai jurnalistik dan media, mungkin bisa sampai sini dulu. Untuk teman-teman peserta, kalau misalnya atau gimana, nanti saya cukupkan untuk materi pertama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Noval. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Mas Noval. Ya, sampai ketemu sesi 2 nanti ya. Ya, siap. Oke, kawan-kawan siap? Gimana Mas Noval? Saya izin keluar nggak apa-apa ya Mas? Oh ya, nggak apa. Kita nanti juga akan menutup Zoom-nya dulu untuk Jumatan. Oke, terima kasih Mas Noval atas materinya. Kawan-kawan peserta, kita akan break terlebih dahulu untuk isoma. Nanti sesuai dengan jadwal yang sudah di-share ke grup juga ya. Itu kita akan mulai lagi pukul 1 ya, 13.00. Kita akan masuk ke materi kedua. Nanti juga dari LPM Pabelan yang mengisi. Untuk peserta yang lain yang mungkin belum join, nanti bisa dikabari. Dan untuk presensi materi sudah kami kirim di chatroom. Nanti bisa diisi. Setelah ini nanti bisa persiapan untuk sholat Jumat bagi yang melaksanakannya. Demikian untuk sesi 1. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.